Lagi awalnya begini, dulu ada pernah cerita katanya ada penadah di sini. Oh. Jadi kan tadi mah kan belum resmi. Oh ya karena emang masih ilegal, belum Ah, diakui lah tempat ya sini sama desa, belum belum jadi industri belum UKM. jadi. Sekarang kan udah Udah diresmin bahwa usahanya memang diresmikan. spare Jadi part. justru sekarang kalau ada orang-orang jahat begitu, malah ketangkap di sini. Oh malah. Oke teman-teman jalan, seperti biasa kita berkeliling seputar desa Tajur Halang, Sasak Panjang, bikin sepeda vlog. Jadi ini adalah hari kedua Lebaran dan kita lanjut sepeda vlog ini setelah episode yang pertama itu yang 1 hari sebelum puasa yang beli timun suri. Sekarang saya ada di Jalan AMD di desa Sasak Panjang. Masih pagi dan maaf ya saya nggak pakai masker karena masih sepi. Saya mau nunjukin kalau di jalan ini ada pusat-pusat onderdil motor yang konon dulu orang-orang itu takut ya lewat daerah sini karena katanya sih banyak begal, terutama motor. Tapi kenyataannya sekarang udah rame dan pusat onderdil itu terbagi 2 desa ya. Satu di desa Sasak Panjang, satunya di desa Citayem, Kampung Bulu. Kalau ini masih Kampung Karet apa kalau nggak salah. Ya, nanti saya tunjukin toko-tokonya nih mulai sepanjang jalan ini di Jalan AMD. Yuk kita lihat toko-toko onderdil motor bekas. Jadi teman-teman kalau punya motor jadul yang susah nyarinya spare partnya atau mau pengen dibangun seperti aslinya, kesini aja lengkap teman-teman ya. Kita lihat yuk, ini dia jalannya. Jadi karena masih pagi, masih suasana lebaran, jadi jalanannya sepi. Ini tadi saya keluar dari perumahan Area Green langsung ke arah Depok. Ini namanya Jalan Raya AMD. Ini juga baru setahun ini dicor jalannya, jadi udah bagus. Nah ini di sini nih, di sekitar ini nih tuh, jadi ada ban-ban bekas, ini toko-toko onderdil tuh. Ini sepanjang jalan ini nih spare part, mulai dari spion, body sampai mesin ya, karburator, semua ada. Jadi kalau teman-teman mau nyari spare part apa yang susah, yang mungkin biayanya terbatas tapi mau ori, ya kesini aja nih. Ini kios-kiosnya nih teman-teman Ya, pada usahanya kan di Tongtek di Bukit Duri itu. Bukit Duri tanjakan apa pasar. Iya. Iya Oh, pokoknya di dekat kanan kereta situ. pinggir rel itu, Jadi pada usahanya nyari ban bekas. ban bekas ya, pokoknya ban, ya istilahnya ban suntik, ban apa itu ya, sampai kalau ban gerobak kita bawanya ke Senen. Ban Kalau gerobak tuh yang agak gede itu ya. enggak, maksudnya udah agak tipis. Itu kita antarnya ke Senen buat ban gerobak. Senen kan waktu itu masih ramai gerobak. Nah kalau yang bagus kita oper ya ke Tanah Abang. Oh, Ada yang nerima ya pas begitu jalan AMD ini dibangun sama Abri, ya udah. Jadi pada nyari ban, pada dibawa ayo pulang sini. oh bawa pulang ke Rumah, kampung, ke ya, kampung masing-masing. masing-masing gitu. Terus Ya terus pas begitu ini ya rame lah tuh orang cari ban suntik, ada yang nyari ban gerobak gitu. Akhirnya kan di Bukit Duri itu jadi sepi. oh gitu. Jadi usaha dari Jakarta pada dibawa pulang. Pada balik ke sini. Pada balik ke sini. Ya Jadi udah, orang nyari ban langsung ke sini langsung ke sini. karena ada jalan AMD. Ada jalan AMD udah rame. Oh, awalnya gitu. Tahun berapa tuh, Be? Tahun 92. 92 mulai gitu ya. Mulai ramainya banget nih ya, 95 lah. Nah, tuh pada tutup karena masih pagi. Nah ini tuh ada spion-spion bekas, spare part. Nah ini ada sebeng, ada body plastik tuh lengkap. Jadi di sini lengkap tokonya ya. Cuman lagi tutup karena masih pagi. Jadi masih, biasanya sih bukanya itu jam 8, jam 9 udah rame nih teman-teman. Karena sekarang juga sistemnya online, jadi mereka juga banyak jualan via toko online ya. Posisinya pokoknya di jalan AMD itu
mengarah ke kantor kepala desa. Nanti kita lewat kantor kepala desa Sasak Panjang yang baru di samping pesantren. Nah ini ada pesantren. Terus urusannya sama spare part motor, Toto? Itu kan dulu mah kena sanksi kita di sini. Jadi banyak motor hilang. Yang kurang pengalaman tuh di desa Kampung Bulu tuh, sebelah sana desa tuh ada kan yang Karang Gede. Oh, yang rame, yang justru rame Teresia Rodosono lagi. Itu dia si apa namanya? Kampung apa namanya? Ape. Ya. Oh ya, Ape spare part. Ya, itu dia menerima barang-barang begitu. Oh, berarti awalnya toko itu duluan dong, yang awal pertama. Belakangan dia justru malah yang kecil-kecil dari sini. Yang kios-kios di sini, kampung kita ini, kampung itu depan balai desa itu. Nah, teman saya semua itu. Oh, justru dari situ. Dari situ. Yang akhirnya yang nerima sih sono. Kalau sono kan udah termasuk orang Cina yang emang punya modal. Punya modal. Oh. Dia mah langsung gede. Oke. Gitu. Oh, awalnya dulu kios-kios. Awalnya mah ya kecil-kecil ban-ban ya. Ban-ban namanya dibikin baru lagi, kembang kanisir lah. Paling tebal disuntik. Disuntik sendiri, dicetak. diikutin yang udah ada kembangnya. Oh, berarti bisa dibilang warga sini semua bisa ya bikin gituan ya. Bisa. Tadi ya kan karena dari sini gini udah ada nih. Di depan sini. Nah, itu si RT situ namanya. Kiwi ya. Mawi itu. Terus sampai sana itu yang paling gede di sini dia. Nah, kalau Kampung Bulu itu Kampung Bulu udah termasuk ya, namanya orang Cina kan. Modalnya emang pinter, ngerti, ada bisnisnya, ada duitnya apaan nih. Aja ada. Itu dulu itu supir. Oh gitu supir awalnya. rumput, ngambil rumput di sini. Rumput tanaman ini ya. Daerah kita di sini. Perumahan ini. Oh, tuh. Ini semua toko-toko spare part teman-teman, kanan kiri. Ada ban, ada baru, ada bekas. Kalau dulu memang ceritanya itu spare partnya bekas, tapi karena permintaan tinggi, mereka jual juga spare part yang kadang-kadang baru atau ada yang rekondisi yang masih baru. Nah ini kantor desanya nih. Pokoknya tokonya itu ada di sekitar nih kantor desa Sasak Panjang. Nah ini tuh, ini kantor desa yang baru 1 tahun. Nah sepanjang jalan ini semua ada kios-kiosnya teman-teman ya. Tapi ada yang bilang waktu itu, saya waktu nambel ban katanya dulu memang ada aparat polisi kalau ngedrop barang ke sini truk-trukan, terus dibeli sama warga, dipretelin. Itu tuh yang gede sini nih, yang dekat Basoh lewat dikit. Basoh lewat dikit. Ya, lewat dikit itu namanya Agus. Itu yang tempatnya lapangan itu katanya dulu. Itu dulu dia sempat gede lah namanya, ningkat itu maju. Kalau dari Medan, dari Lampung, dari mana itu motor-motor bekas dibawa ke situ. Termasuk motor-motor tilangan, motor tabrakan dikarungin. Motor udah hancur ya. Hancur. Jadi beli sama dia akhirnya. Jadi mungkin ya kurang kejujuran atau gimana dah. Ya akhirnya bangkrut itu. Oh gitu. Tapi yang lain kios malah ngambilin jadi. Yang lain justru malah bagus. Nambah ya malah bagus gitu. Nambah terus itu dulu mah. Oke. Semua tukang ya orang usaha di sini. Iya. Berarti emang ramenya orang sini emang dari situ tahun 90-an ya. Iya. Jadi yang dulunya di Jakarta akhirnya tinggal di rumah aja ya. Ya kan dulu sempat Jadi saya pernah waktu itu tambal ban. Saya ngobrol sama orang sini di desa ini Sasak Panjang. Dia bilang memang dulu terkenal. Jadi istilahnya waktu masih sepi ya, jalanan juga belum diaspal, itu banyak orang jual motor kemari. Bahkan motor sitaan yang udah bertahun-tahun dari polisi, kadang-kadang dijualnya kemari dari sistem kiloan atau sistem apa ya, sistem borongan lah jualnya ya. Jadi warga sini yang akhirnya membeli berdasarkan kiloan apa batangan gitu ya, nanti dipretelin lagi sama mereka, dijual per spare part jadinya ya. Oke. Ke Bekasi kemana gitu, sampai ke ini apa ini Blok M, nyari ban bekas. Di zaman dulu kan paling sehari dapat berapa tuh, paling 2-3 biji kali. Ya banyak. Kalau lagi dapat ya bisa lebih. Kadang-kadang gua ada 4, 5 saya nih. Kan bawa sepeda. Bawa sepeda.
Sampai sini dibagusin, dijual lagi. Kalau sekarang ban retak dikit, modalin, Ditambelin, dilem, dibakar. Itu jualnya di Trijaya Ban, Jalan Raya Tongtek itu. Di Tongtek itu. Nah, jualnya di situ. Oh, Pokoknya ban bajai, ban apaan aja ya. apaan aja udah termasuk, yang penting jangan akhir. Berarti yang sampai sekarang nih, tahun 2020 udah 20 tahun lebih tuh yang masih eksis jualan ban siapa, Be? Itu si Kiwil itu. Apa? Kalau dia mah justru malah baru. 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 Oh. Jadi yang Sampai akhirnya desa ini terkenal menjadi desa penjual onderdil motor original, tapi ya kondisinya second. Sampai akhirnya berkembang. Jadi image tentang begal segala macam itu dulu memang ada, tapi bukan di sini katanya. Bahkan image yang toko spare part palsu atau apa itu juga ada, tapi katanya di kampung yang lain. Nah ini ban-ban juga banyak nih teman-teman tuh, ban-ban vulkanisir second direkondisi itu banyak. dia udah pada meninggal. Tapi kalau sekarang mah orang pada datang kali nawarin ban bekas lah. Ya iya, karena mah justru jadi ban yang kira-kira ini diopernya Sukabumi. Iya, katanya ke daerah Daerah pelosok jauh- sekarang, ke daerah pinggiran. jauh. Jadi sekarang mah jadi kita nyari dari Jakarta, nyari bawa pulang, ntar di sini di drop Di drop lagi. ke Bogor, ke Bogor Bumi. atau kemana gitu, banyak kan mah orang-orang Batak itu kalau Iya, yang iya, dia iya, iya. ya ban-ban buat di Sukabumi ujung genteng sana Iya, nyampe pokoknya daerah pinggiran yang memang masih Nah, buat di gunung-gunung lah. gunung. Gitu. Nah, sekarang kalau masalah ini kan orang dulu takut tuh kesini, Be, kesannya ada begal, ada itu emang bener apa gimana sih? Jadi sebetulnya itu orang-orang pendatang. Pendatang yang bikin nakut-nakutin ya, biar pada nggak beli kesini kali ya. Lagi awalnya begini, dulu ada pernah cerita katanya ada penadah di sini. Oh, Jadi kan tadi mah kan belum resmi. oh ya karena emang masih ilegal, Ah, belum diakui lah tempat ya, sini sama belum. desa, belum jadi industri Belum UKM. jadi. Sekarang kan udah di Udah diresmiin bahwa usahanya memang kan, spare part. Justru sekarang kalau ada orang-orang jahat begitu, malah ketangkap di sini. Oh, malah oknum gitu ya, Iya. malah digebukin. Udah kerjasama. Dulu mah itu sempat yang Karang Bengkel Gede itu sempat di demo. Karena jual barang gituan ya. Katanya pernah ada. Jadi Oh. motor-motor hilang, dia yang beli. Oh gitu, Motor hilang, ketahuan. dia yang beli. Karena dia punya duit. Iya, karena dia banyak duit. Tapi sekarang nggak mau nerima yang gitu-gitu ya. Sekarang nggak mau nerima, justru sekarang malah kalau ada yang orang jual-jual begitu ditelitiin sama dia. Oh, dicek lagi. Diselidikin Ah. gitu. Oh, jadi mulai bagus lah ya, mulai. Berburu spare part onderdil motor di kampung begal. Ya, itu clickbait ya teman-teman ya. Memang ada yang bilang desa Sasak Panjang itu dulu banyak begal, tapi sekarang nggak, saya jamin. Dan ya sesuai yang saya ceritain tadi, awalnya karena memang ada polisi atau aparat yang jual motor sitaan di sini, truk-trukan. Jadi warga beli kiloan, dipretelin, spare partnya bisa dijual. Maka timbullah usaha onderdil motor seperti sekarang ya. Tapi sekarang udah aman kok. Oke, kalau yang bilang itu kampung begal itu si oknum ya. Oke. Mulai resmi ya. Mulai resmi. Sekarang Ini baru- sempet ngandang itu. Oh iya, Ngandang. ada yang ketangkap 3 gitu. bulan itu. Karena jual barang gituan. Jual, bukannya jual, maksudnya menerima. Oh, nada ya, nada. Nada. Oh, jadi image-nya gitu, akhirnya orang taunya Nah, itu penada. kan malingnya mati, yang digebukin di sini nih. Udah baru dah tuh. Ada kasus ya. Iya, ini kan. Jadi sekarang apabila ada orang ngejual barang motor nggak jelas, Hmm. motornya tahan, Hmm. biar polisi gitu. Oh, gitu. Jadi tinggal dilaporin. Oke, Sekarang oke, udah oke. jadi Ya, jadi nggak kemana-mana tuh orang udah udah kapok lah ya. kapok. Jadi pas begitu kebetulan itu orang masih nawarin motor gitu, ya udah di yang satu nawar meliti namanya merasa barang, Hmm. yang satu ngebel polisi. Kebetulan orang Nanggerang sini motornya hilang, Oh. ya udah kena. Di sini banyak tuh ya. Tuh ada juga ban karet, ban motor terutama ya. Ini nanti kalau jual second satu berapa sih, 2000, nanti sama mereka di vulkanisir, dibikin lebih banyak kembangannya. Nah ini dia, tokonya banyak tuh, masih tutup ya, tuh masih tutup. Di sini banyak, di sepanjang toko ini ada sebeng-sebeng, terutama motor-motor yang teman-teman pengen bikin baru ya kesini aja kalau emang budget ya pas-pasan. Mau spare part baru juga ada, bekas juga ada.
Nah ini dia nih, tokonya tutup. Nanti episode kapan-kapan kita wawancara ya, kalau kondisi udah memungkinkan untuk wawancara, kita wawancara beberapa pedagang. Ini toko-tokonya tutup. Oke. Kayak gitu. Tapi sekarang rame ya, apa spare part baru juga banyak deh kayaknya. Banyak itu. Makin terkenal sih emang. Dulu itu orang-orang situ ya, Oh. ya teman saya semua kan termasuk itu pada dagangnya ke Jakarta, Kalibata itu. Iya, orang udah pengalaman ya. Nah, jadi pas begitu di situ jalan rame, Buka kios. kios. Jadi ke bawah. Gitu. Ya sekarang orang kan nyari spare part second ya susah, paling pada Susah. larinya ke sini. Balik sih, makanya kadang jadi ramenya tuh kadang-kadang orang ya, wah di Sak Panjang, Oh, terkenal. jalan di Sak AMD. Panjang, jalan AMD itu murah-murah. Iya, gitu kan. murah, bagus-bagus ya, kita yang penting pinter Dari milih. mulut ke mulut. Nah ini dia, kita ini sebenarnya udah memasuki perbatasan desa Sasak Panjang dengan desa Citayam. Jadi ibaratnya perbatasan Kabupaten Bogor dengan Depok. Ini tandanya ini teman-teman. Nah pertigaan ini. Jadi kalau ke kiri kita ke Parung, kalau lurus kita ke Depok, stasiun Citayam, Arko, Sawangan. Nah ini udah perbatasan. Di sini masih banyak nih spare part di sini nih, toko-toko semua nih. Tuh ada underdeal, bahan baru, bahan bekas, mesin, karburator. Ya. Yang penting jualan kita per aja apa adanya, nggak usah pakai Iya. istilahnya macam-macam ya, barang bekas dibilang baru enggak ada. Jadi sekarang motor emang Iya, pokoknya emang kondisinya begitu ya emang gitu. kondisi, Mau misalkan pakai motor kayak gini, ah, udah kayak gini, nggak di macam-macamin. ya kalau kita mau nyari karburator juga kan ya Nah, itu kondisinya. gitu. Mau second ya ini, mau baru ya ini. Kayak ini yang dekat sebelahnya si Nantia tuh, Ah, itu kan tadi emang tukang dagang di Jakarta. ah. Sekarang mah udah Sekarang udah kios, jadi toko. dia lumayan tuh, dia gede juga udah. Iya, sekarang online malah banyak dia. Banyak online, jadi tuh yang atas-atasan tuh pelak segala macam itu Maya saudara, ada yang teman. Ini ada toko-toko baru, ada juga toko-toko spare bekas. Tuh, ini banyak. Toko-tokonya masih tutup, bukanya jam, kalau hari biasa sih jam 9 ya. Jam 8, jam 9 lah. Ini terus sampai perbatas. Berarti nanti kalau teman-teman tanya, wah terkenal desa Sasak Panjang ya, enggak juga. Ada juga desa di Citayam di perbatasan, Kampung Bulu kalau nggak salah. Nih Kampung Bulu dengan Kampung Karet. Nah ini juga nanti kita masuk ke, nah itu desanya tuh, Kecamatan Desa Citayam. Nah itu kantor kecamatan Desa Citayam. Nah, tuh. Jadi sepanjang jalan ini masih ada orang jual spare part di Kampung Bulu. Kita udah masuk di desa Citayam, masih wilayah Depok ya. Jadi perbatasan. Nah ini kan bengkel motor baru ya. Ini sampai terus, sampai jauh. Nanti saya tunjukin. Nah sini kita tanya Babe kalau bisa nih. Tuh toko underdeal. Be, pada tutup tokonya Be. Buka jam berapa Be? Toko-toko jam 10-an ya? Apa libur lebaran? Libur ya? Ayo Be. Ya, jadi masih sepi teman-teman. Jadi kita balik lagi. Jadi itu ya, informasi tentang toko-toko yang ada di dua kampung ya, Kampung Karet sama Kampung Bulu, di desa Sasak Panjang dan juga desa Citayam. Ya, jadi kalau teman-teman mau nyari spare part motor terutama baru, bekas, atau yang memang susah dicari motor jadul, bisa kemari di sepanjang. Jadi nggak usah khawatir tentang isu-isu begal atau motor cabutan, ya memang kondisinya motor bekas. Oke. Nah itu di sini juga lengkap. Nah untuk menunjang belanja online di sini juga udah ada ekspedisi, ada Ninja, ada JNE tuh, Kampung Bulu, agen Kampung Bulu, ada lengkap semua. Jadi teman kalau nggak bisa datang bisa belanja online ya. Spare part tuh, dealer banyak sini, spare part motor. Oke teman-teman, itu dia informasi tentang
pusat onderdil yang ada di desa Sasak Panjang dan juga desa Citayam. Jadi ada dua kampung ya, Kampung Bulu sama Kampung Karet, dimana mereka memang sudah menjual spare part motor itu udah tahun 80-an, dimana ini desanya masih hutan ya. Oke, semoga informasi tadi bermanfaat. Jadi teman-teman, yuk mas, jadi teman-teman kalau mau cari spare part nggak usah khawatir ke kemari, karena desa ini udah aman, nggak seperti dulu. Jadi yang penting hati-hati dan dijamin spare partnya yang dicari ketemu. Jadi memang di sini lengkap ya, apa aja ada, asal teman-teman rajin cek di setiap kios yang jual spare part ya, karena banyak banget kios yang ada di sini. Oke, karena ini masih lebaran kedua, masih sepi, dan tokonya mungkin minggu depan bukannya rame. Ingat ya, kalau pagi jam 10 sampai sore, atau mau bisa juga beli online ada. Tapi lebih baik sih datang langsung kalau mau cek, apalagi kalau nyari spare part second ya, karena bisa cek kondisinya bagus atau enggak. Oke teman-teman, sampai sini dulu sepeda vlog hari ini, semoga bermanfaat. Kita jalan-jalan lagi. Oke, bye bye.